Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Alfa Chandra Kusuma, NIM 180501067. Video ini saya buat sebagai tugas presentasi mata kuliah Lembaga Keuangan, berisi bab 2, yaitu berjudul Bank Komersial. Langsung saja ke PPT-nya, yaitu yang poin pertama adalah pendahuluan. Bank adalah lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana atau mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dan paling dominan dibanding lembaga keuangan lain. Sumber dana eksternal dari perusahaan-perusahaan non-keuangan di beberapa negara, yaitu ada pinjaman, obligasi, saham, dan lainnya. Poin yang kedua adalah bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan. Bagaimana bank komersial bisa menekan transaksi? Dalam transaksi keuangan ada risiko yang dihadapi oleh pemilik dana karena informasi asimetris, yaitu sebelum transaksi dan sesudah transaksi. Bagaimana mengurangi risiko tersebut? Yaitu memerlukan analisa pinjaman dan monitoring pengawasan peminjam. Bank dapat membantu kedua proses tersebut seperti dengan menyewa auditor untuk membedakan peminjam baik dan buruk atau solusi masalah adverse selection. Kemudian melakukan pengawasan solusi masalah atau Mozart hazard. Sehingga semakin banyak transaksi keuangan yang dilakukan bank, biaya menyewa auditor dan pengawas berkurang. Kemudian biaya transaksi keuangan menurun. Kemudian biaya transaksi keuangan menjadi lebih murah bagi pemilik dana pinjaman dan peminjam. Kemudian bunga pinjaman lebih rendah. Poin ketiga, aktivitas bank komersial. Bank komersial berfungsi mengumpulkan dana dari deposan atau supplier dana dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikan ke pihak debitor atau demander dana sehingga menjadi aset bank. Jadi bank lakukan kewajiban dan juga menjaga aset. Neraca bank komersial yaitu ada reverse securities, loans, other asset, liabilities, ada checkable, non-transaction deposit, borrowings, dan bank capital. Instrumen bank komersial untuk menarik dana dari pihak ketiga yaitu disebut sebagai liabilities atau kewajiban. Isinya terdapat checkable deposit atau cek giro, simpanan nasabah yang dapat dicairkan dengan menulis cek sehingga menulis likuiditas yang tinggi dan tingkat pengembalian yang rendah. Kemudian ada non transaksi deposit atau saving deposit, tabungan. Transaksi dan pembayaran bunga dicatat dalam passbook atau buku tabungan. Kemudian time deposit berjangka, simpanan yang memiliki jangka waktu tempo atau maturity date. Karena memiliki likuiditas lebih rendah dibandingkan tabungan, maka memiliki tingkat pengembalian lebih tinggi sehingga menjadi sumber pendanaan yang cukup mahal bagi bank. Yang ketiga ada borrowings. Saat kekurangan dana, bank dapat mencari pinjaman dana di pasar antar bank. Cara lain adalah dengan meminjam dari bank holding company, bank lain, atau perusahaan dengan menerbitkan instrumen repos. Dan yang terakhir ada bank capital, adalah selisih antara total aset dan total kewajiban. Disebut juga sebagai net worth atau bank equity, yakni akumulasi kapital yang dimiliki oleh pemilik bank jika banknya dijual. Aset atau aset aktivitas yang berisi di dalamnya ada cadangan, cash in process of collection, deposit at other banks, dan securities. Ada satu lagi loans atau kredit. Di dalam loans ini ada physical asset yang berupa harta tetap dan inventaris kantor, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan usaha perbankan. Poin keempat, karakteristik bisnis bank komersial. Bisnis bank komersial
yaitu aset nasabah diubah menjadi aset bank. Keuntungan yang diperoleh bank komersial yaitu pinjaman dana jangka pendek dengan kewajiban bunga rendah diubah menjadi aset jangka panjang dengan kewajiban bunga tinggi. Poin yang terakhir yaitu 5 tugas utama manajemen dan pengelolaan bank. Yang berisi A. Manajemen kewajiban atau utang, B. Memanajemen aset, kemudian memanajemen likuiditas, memanajemen kecukupan modal, loan sales, lalu aktivitas dan terakhir memanajemen kecukupan modal. Berisi di dalamnya pengertian-pengertian yaitu definisi dari manajemen kewajiban, manajemen aset, manajemen likuiditas, dan manajemen kecukupan modal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.